Seorang pria ditemukan tewas di dalam rumahnya, dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh pria itu ditemukan dalam kondisi terpotong-potong, dengan organ tubuhnya yang berada di atas penggorengan. Polisi yang berada di TKP, juga menemukan kepala sang mayat tersebut, di dalam microwave. Ini adalah kisah seorang pria yang bernama Alexander Popovich. Alexander menyewakan kamar di rumahnya yang berada di desa Novinka, Rusia, kepada dua orang yang baru saja dikenalnya. Alex berharap jika si penyewa kamar adalah orang-orang normal pada umumnya. Alex sering merasa kesepian, hingga tidak jarang dia akan meminta teman-temannya untuk menginap di rumah. Namun, kondisi rumah Alex yang memprihatinkan, membuat teman-temannya kerap menolak ajakan Alex. Hingga suatu hari, Alex tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Arkady Zeviev dan kekasihnya, Valeria Yargina, di restoran cepat saji. Alex yang tidak memiliki kecurigaan apapun, menawarkan kamar kosong di rumahnya untuk mereka berdua, dengan harga yang miring. Mendengar harga kamar yang ditawarkan oleh Alex, Arkady dan Valeria pun setuju. Pasangan kekasih itu kemudian berkendara ke Novinka, yang berjarak 2.400 km dari Saint Petersburg, Rusia. Arkady dan Valeria memiliki rentang usia 10 tahun. Di mana Arkady berusia 22 tahun, dan Valeria berusia 12 tahun. Arkady lahir dan besar di kota kecil yang bernama Rostov, Rusia. Dia hanya memiliki seorang ibu, sebagai satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki. Ibu Arkady menderita kecacatan mental, akibat dipukul oleh seseorang di bagian kepala. Pemukulan itu terjadi pada saat ibu Arkady masih bekerja di kantor pos. Dan karena kecacatan yang dimiliki ibunya, Arkady harus bertahan hidup dari uang bulanan yang diberikan pemerintah kepada mereka berdua. Jumlah uang yang tidak seberapa itu, membuat Arkady dan ibunya harus hidup dalam kondisi memprihatinkan. Dan pada pertengahan kuliahnya, Arkady mengalami tanda-tanda skizofrenia. Dia mulai rajin menemui psikiater, dan mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater tersebut. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang gelandangan saat dia pulang dari pertemuannya dengan psikiater. Karena merasa kasihan dengan gelandangan tersebut, Arkady pun membawa gelandangan itu untuk masuk ke rumahnya, dan memberikan makan dan minum untuk pria tersebut. Namun tiba-tiba, kebaikan Arkady berubah jadi amarah, saat pria gelandangan itu bercerita dengan detail, alasan dia bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti saat ini. Pria itu bercerita, jika dia telah membunuh ibunya. Arkady menjadi marah, dan berkelahi dengan pria tersebut. Arkady kemudian mengambil pisau besar, dan menusuk pria itu di bagian mata dan perutnya. Tusukan pada perut pria itu, mengakibatkan luka menganga, sehingga organ dalam pria tersebut terlihat dari luar. Pria itu kemudian lari dan meminta tolong kepada tetangga. Dia mengatakan kepada orang-orang, jika Arkady tiba-tiba menusuknya dengan brutal, saat dia sedang tertidur. Karena kejadian itu, Arkady dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 2 bulan. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Arkady yang berusia 19 tahun, mulai menjalin hubungan percintaan, dengan seorang gadis berusia 15 tahun, bernama Olga Semibokova. Olga tinggal bersama neneknya, karena hak asuh yang dimiliki oleh ibunya, telah dicabut oleh pemerintah. Olga bersekolah di sekolah kejuruan, dan mengambil jurusan seni. Dia adalah gadis yang selalu patuh pada keluarganya, dan memiliki sikap yang sangat sederhana. Namun, sikap Olga berubah saat dia bertemu dengan Arkady. Olga tiba-tiba membawa Arkady ke hadapan keluarganya, dan memperkenalkan pria itu, sebagai kekasihnya. Keluarga Olga bahkan tidak tahu, bagaimana Olga bisa bertemu, dan menjalin kasih dengan Arkady. Arkady sering bersikap kasar, dan tidak sopan terhadap keluarga Olga. Hingga satu waktu, kakek Olga menegur Arkady secara langsung. Mendengar teguran yang diberikan oleh kakek Olga kepadanya, membuat Arkady marah dan langsung memukuli pria tua tersebut. Keluarga Olga bahkan tidak bisa menjauhkan Arkady, saat dia memukul dengan brutal kakek mereka. Olga dan Arkady kemudian kabur dari rumah itu. Keluarga Olga yang panik pun mencari keberadaan gadis itu di mana-mana.
Hingga akhirnya, mereka menemukan Olga dan Arkadi di Novosibirsk, Siberia. Olga melanjutkan kehidupannya dengan Arkadi di kota itu. Keluarga Olga rutin mengirimkan mereka berdua uang untuk kebutuhan sekolah dan lainnya. Walaupun menerima uang dari keluarganya secara rutin setiap bulan, sebanyak 20.000 rubel, atau 3,5 juta rupiah, Olga tidak mau berbicara dengan keluarganya sama sekali. Begitu juga Arkadi yang tidak mengizinkan Olga untuk berbicara dengan keluarganya. Pendidikan yang dijalani Olga tidak bertahan lama, dia tiba-tiba berhenti sekolah dan pindah ke Saint Petersburg bersama Arkadi. Mereka berdua menyewa apartemen, seharga 20.000 rubel. Nenek Olga tetap rutin mengirimkan uang, walaupun komunikasi dia dan cucunya terbatas. Nenek Olga harus mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Arkadi. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Juli 2018, Olga ditemukan tewas karena terjatuh dari jendela apartemennya, yang berada di lantai 8. Keluarga Olga yang panik saat mendapatkan telepon mengenai kematian Olga, langsung menelpon Arkadi secara terus-menerus selama 2 hari. Namun Arkadi tidak mengangkat telepon dari mereka. Dan barulah setelah 2 hari, akhirnya Arkadi mau berbicara kepada keluarga Olga. Arkadi beralasan jika dia tidak bisa berbicara dengan mereka, karena sedang sibuk mencari pekerjaan. Arkadi kemudian mengemis di internet mengenai kematian Olga yang tiba-tiba. Dia menceritakan kepada orang-orang, betapa dia merasa kehilangan sosok gadis itu. Dia juga meminta donasi dari orang-orang yang ada di internet, untuk mengadakan upacara pemakaman yang layak untuk Olga. Dan saat uang donasi sudah terkumpul, Arkadi pergi dari Saint Petersburg dan membiarkan keluarga Olga yang mengurus semua masalah pemakaman kekasihnya tersebut. Keluarga Olga bahkan kesulitan biaya saat mereka harus menerbangkan jenazah Olga kembali ke kampung halaman. Dan saat mereka meminta Arkadi untuk membantu biaya pemakaman, Arkadi langsung menolaknya. Dia bahkan tanpa malu mendatangi tempat kerja Olga, dan meminta gaji terakhir mendiang kekasihnya tersebut. Namun atasan Olga tentu menolak permintaan dari Arkadi tersebut. Dan seminggu setelah kematian Olga, Arkadi memposting foto di sosial medianya, bahwa dia sedang menikmati liburan di Sochi, Rusia. Dan pada hari itu juga, Valeria Yargina menghilang dari rumahnya di Sochi. Arkadi membawa kabur Valeria, setelah bocah itu memberitahunya, bahwa dia sedang bertengkar dengan kedua orang tuanya. Keduanya menikmati waktu sebentar di Sochi, sebelum akhirnya pergi kembali ke Saint Petersburg. Arkadi dan Valeria menikmati waktu mereka berdua seperti kekasih pada umumnya. Mereka berjalan-jalan dan menikmati tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh keduanya di Saint Petersburg. Ibu Valeria kemudian melapor kepada polisi mengenai hilangnya Valeria. Dan pada tanggal 23 September 2018, Valeria masuk ke dalam daftar orang hilang. Dan kisah kabur Valeria bukan hanya terjadi untuk pertama kali. Dia pernah kabur dari rumahnya sekitar setahun yang lalu, tanpa membawa uang maupun dokumen-dokumen penting. Menurut teman-teman dan gurunya, Valeria adalah anak yang tidak pernah membuat masalah. Namun, beberapa teman Valeria mengatakan, jika Valeria suka bergabung dengan beberapa grup, yang memiliki pesan kematian, di media sosialnya. Dan itu adalah hal yang aneh dan tidak wajar yang dilakukan oleh anak umur 12 tahun. Абсолютно, да, она нормально была девчонка. Учеба ей давалась с трудом. Желания к учебе она не проявляла. На уроки приходила, вела себя как обычная ученица. На перемене немножко баловалась. Математика ей сложная, математика, конечно, давалась. Saat Arkadi dan Valeria masih berada di Saint Petersburg, mereka bertemu dengan Alexander Popovich di restoran cepat saji. Alex menawarkan harga sewa kamar yang murah kepada Arkadi dan Valeria. Saat mendengar penawaran yang diberikan oleh Alex,
keduanya pun setuju, dan langsung berkendara menuju desa Novinka yang berjarak 2.400 km dari Saint Petersburg. Alexander Popovich adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya meninggal saat dia berusia 14 tahun, dan ibunya kemudian menikah lagi. Rumah yang ditinggali Alex di Novinka adalah pemberian dari mendiang ayahnya. Dan pada usia 18 tahun, Alex memutuskan untuk tinggal dan pindah ke Novinka seorang diri. Rumah yang ditinggali Alex, dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, dengan atap yang bocor, jendelanya pecah, dan keadaan sekitar rumah yang ditumbuhi rumput-rumput tinggi. Alex kerap mengundang teman-temannya untuk menginap di rumahnya, saat dia merasa kesepian. Namun tidak semua teman-temannya mau datang, karena kondisi rumah Alex yang memprihatinkan. Pria penyuka puisi ini akan memberikan puisi yang dia tulis kepada teman-temannya sebagai hadiah ulang tahun. Sebelum Alex dihabisi, dia sempat menghadiri acara ulang tahun adiknya yang ke-8. Dia juga mengunjungi adiknya yang lain, yang bernama Nikita, di Universitas Moskow. Alex bercerita kepada Nikita mengenai Arkady dan Valeria, yang saat ini menyewa kamar di rumahnya. Seperti sudah memiliki firasat bahwa dia akan meninggal, Alex bertingkah seolah enggan kembali ke Novinka, dan Nikita memang merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari tingkah Alex. Namun, pada akhirnya, Alex tetap kembali ke Novinka dan tidur di rumah itu. Sebelum Alex tertidur, dia sempat meminta Arkady untuk menambah uang sewa kamar. Karena Arkady hanya membayar sebesar 1.000 rubel, dan Arkady sudah tinggal selama 3 hari di rumah itu. Mereka pun berargumen dan berkelahi mengenai pembayaran uang sewa. Di tengah perkelahian, Alex memutuskan untuk masuk ke kamarnya dan tidur. Dan saat Alex tertidur, Arkady diam-diam masuk ke dalam kamar itu, dan menusuk Alex berkali-kali. Valeria juga ikut mengambil pisau dan menusuk Alex secara brutal, hingga Alex tewas. Setelah Alex tewas, Valeria membelah bagian dada Alex dan mengeluarkan organ-organ tubuh pria tersebut. Valeria kemudian memotong jantung Alex, dan memasaknya di atas penggorengan. Valeria melakukan hal sadis itu, karena dia selalu penasaran bagaimana organ tubuh manusia jika dilihat secara langsung. Arkady tidak hanya diam dan menyaksikan kesadisan kekasihnya tersebut. Dia juga mencongkel salah satu mata Alex, dan merebusnya. Arkady kemudian mengambil kapak, dan memotong kepala mayat Alex, hingga terpisah dari tubuhnya. Dia juga memotong kedua lengan Alex menggunakan kapak yang sama, dan meletakkan kedua lengan tersebut tepat di sebelah mayat Alex. Keduanya kemudian mulai memakan jantung Alex yang sudah dimasak oleh Valeria tadi. Setelah memakan jantung, Valeria tidak menyukai rasanya. Dia merasa bahwa jantung Alex memiliki rasa yang terlalu manis. Mereka kemudian memasak bagian dada dan organ Alex yang lain di atas penggorengan. Arkady kemudian meletakkan kepala Alex yang sudah dia penggal tadi, ke dalam microwave dan memasaknya dengan suhu tinggi selama 3 menit. Dan saat kepala Alex dikeluarkan dari dalam microwave, dia kemudian memotong bagian atas kepala tersebut, dan mereka berdua memakan otaknya. Namun Arkady muntah, saat dia mencoba otak Alex. Sedangkan, reaksi berbeda ditunjukkan oleh Valeria. Kali ini, bocah sadis itu sangat menikmati rasa otak Alex, yang menurutnya jauh lebih enak dibandingkan jantungnya. Setelah puas memakan Alex, Arkady pergi tidur. Sedangkan, Valeria berjaga semalaman, mengawasi mayat tersebut. Keesokan paginya, pada 3 Oktober 2018, keduanya mencoba memasak kembali sisa tubuh Alex, namun api tiba-tiba membesar dari kompor yang mereka gunakan, dan hal itu membuat rumah tersebut dipenuhi asap. Seorang tetangga yang melihat asap, yang mengepul dari lantai 2 rumah Alex, langsung menelpon ibu Alex, dan memintanya untuk datang. Ibu Alex kemudian menyuruh Nikita, untuk melihat keadaan kakaknya tersebut. Saat Nikita sampai di depan rumah Alex, tetangga itu mengatakan, jika dia melihat 2 orang berlari keluar dari rumah tersebut. Nikita pun masuk ke dalam rumah, dan melihat tubuh yang ditutupi spray putih, tergeletak di dekat dapur. Nikita berpikir jika rumah kakaknya dirampok, karena kondisi rumah yang kacau dan barang-barang yang berserakan. Dia tidak berani melihat sosok mayat yang berada di balik spray putih tersebut.
hingga akhirnya polisi tiba dan menemukan kondisi mayat Alex yang mengenaskan. Para polisi itu mendapati beberapa organ tubuh Alex yang berada di atas penggorengan dan panci yang berada di atas kompor. Dan mereka juga menemukan kepala Alex yang berada di dalam microwave. Berkat laporan tetangga, polisi menemukan keberadaan Arkadi dan Valeria. Keduanya kemudian ditangkap dan diperiksa oleh polisi. Arkadi menjelaskan dengan detail kepada polisi, bagaimana dia menghabisi nyawa Alex, dan bagaimana dia memotong-motong tubuh Alex, kemudian memasaknya. Karena Valeria di bawah 14 tahun, maka dia tidak akan dituntut dengan pasal pembunuhan. Polisi menahan Valeria dan memeriksa kejiwaannya. Jika terbukti Valeria memiliki gangguan kejiwaan, maka dia akan ditempatkan di rumah sakit jiwa. Sedangkan untuk Arkadi, pria itu didakwa dengan pasal berlapis. Karena melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur, melakukan pembunuhan, melakukan kekerasan terhadap mayat. Sidang Arkadi dilakukan secara tertutup. Namun, kasus ini dihentikan karena Arkadi meninggal dunia. Selama 2 bulan ditahan di penjara, Arkadi terus melakukan percobaan bunuh diri, hingga akhirnya dia koma selama 4 bulan di rumah sakit, dan meninggal. Ibu Arkadi yang memiliki cacat mental, mungkin tidak mengerti dengan kematian Arkadi dan kejahatan yang dilakukan oleh putranya tersebut. Terima kasih.